Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas atau saya katekesikan tentang sakramen pengurapan orang sakit. Yang dimana sakramen pengurapan orang sakit ini yaitu salah satu dari 7 sakramen dalam gereja Katolik yang diberikan kepada mereka yang sedang menghadapi penyakit parah, lanjut usia atau dalam kondisi mendekati ajal. Sakramen ini memiliki dasar teologis dalam surat Yakobus terdapat di bab 5 ayat 14 sampai 15 yang mengajarkan bahwa doa iman disertai pengurapan dengan minyak oleh para pemimpin gereja, membawa keselamatan, penghiburan, dan pengampunan dosa bagi orang sakit. Sakramen ini memiliki makna yang sangat mendalam, terutama dalam hal memberikan kekuatan rohani, penghiburan, dan harapan kepada orang yang sedang menderita. Melalui pengurapan ini, seseorang disatukan dengan penderitaan Kristus di kayu salib, sehingga penderitaan mereka tidak menjadi beban yang menekan, melainkan jalan menuju kasih dan keselamatan Allah. Dalam beberapa kasus, sakramen ini juga membawa kesembuhan jasmani jika sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, yang utama adalah penyembuhan rohani berupa pengampunan dosa, ketenangan hati, dan kedamaian jiwa. Secara konkret, tata cara sakramen pengurapan orang sakit dimulai dengan doa pembukaan oleh seorang imam, yang dimana diikuti dengan pengurapan minyak pada dahi dan tangan orang sakit, sambil imam memanjatkan doa agar rahmat Roh Kudus menguatkan, membebaskan dari dosa, dan membawa keselamatan. Jika orang sakit berada dalam kondisi mendekati ajal, mereka juga dapat menerima komuni kudus sebagai viatikum, yaitu bekal perjalanan menuju kehidupan kekal. Sakramen ini tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan menjalani operasi besar atau lansia yang kesehatannya semakin menurun. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seorang kakek berusia 75 tahun yang menderita penyakit jantung kronis. Ketika ia dirawat di rumah sakit dan merasa cemas menghadapi kemungkinan terburuk, seorang imam datang untuk memberinya sakramen pengurapan orang sakit. Setelah menerima sakramen ini, ia merasakan kedamaian yang luar biasa, diberi penghiburan bahwa tubuh hadir bersamanya dalam penderitaan, dan ia dipenuhi dengan kekuatan baru untuk menerima kehendak Tuhan dalam hidupnya. Seorang ibu yang hanya menghadapi operasi besar menerima sakramen ini sebelum memasuki ruang operasi, dan ia menjadi lebih tenang karena tahu bahwa Tuhan menguatkannya dan menyertainya dalam situasi sulit tersebut. Sakramen ini mengingatkan umat Katolik bahwa dalam penderitaan dan keselamatan, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sebaliknya, ia hadir dengan penuh kasih untuk menguatkan orang sakit. Demikian sakramen pengurapan orang sakit adalah tanda kasih Allah yang memberikan harapan dan kekuatan bagi mereka yang sedang mengalami penyakit. Tidak hanya kepada mereka yang sakit, tetapi juga kepada keluarga dan orang-orang di sekitar mereka.
Pendampingan mereka, sakramen ini juga mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan bukan akhir, melainkan jalan menuju persatuan yang lebih dalam dengan Kristus. Maka, melalui sakramen pengurapan orang sakit ini, salah satunya, sakramen ini memiliki arti di dalam kehidupan bagi kita yang menguatkan seseorang yang mengalami sakit melalui sakramen pengurapan orang sakit yang diberikan imam kepada mereka supaya mereka bisa mengalami kasih Kristus yang datang kepada mereka. Jika orang sakit berada dalam situasi apapun, ketika mereka menerima sakramen pengurapan orang sakit, mereka akan mendalami atau merasakan kasih dari Tuhan, karena di dalam hidup mereka akan berubah dan mereka bisa mendalami tentang kasih Tuhan yang akan datang terhadap diri mereka pada saat itu. Tuhan hadir bersama mereka dalam penderitaannya, dan Dia dipenuhi dengan kekuatan baru untuk menerima kehendak Tuhan. Dapat dilihat dari penjelasan tadi, yaitu tentang di mana orang tua yang mengalami gejala atau penyakit yang sulit, maka dengan sakramen pengurapan orang sakit ini, dia semakin dikuatkan dan dalam dirinya semakin percaya bahwa di dalam Kristus ada jalan untuk menuju keselamatan. Maka di dalam sakramen ini kita diajarkan supaya kita semakin mendalaminya, dan kita harus menghadirkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kita menuju persatuan yang lebih dalam dengan Kristus, sumber penghiburan sejati di dalam hidup kita sehari-hari. Demikian penjelasan saya tentang sakramen pengurapan orang sakit ini. Saya sapa kita, Yahoo.